Halo guys, ketemu lagi kita. Kita lanjutkan yuk ngobrol-ngobrol kita masalah inovasi. Di chapter yang kelima ini, saya ingin ngobrol masalah kegagalan nih. Pernah dengar nggak kalau inovasi itu identik dengan kegagalan? Nah, kenapa sih kok inovasi itu istilahnya bestian banget sama kegagalan? Apa nggak kena mental tuh? Nah, pertanyaan kita ada dua jadinya di sini. Satu, bener nggak tuh? Jangan-jangan itu hanya ilusi saja. Dan kemudian yang kedua, kalau itu benar, kenapa kok seperti itu? Kok betah banget bestian sama kegagalan? Kenapa kok nggak bestian sama kesuksesan saja sih? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Menjawab pertanyaan yang pertama, masa sih? Bener nggak bestian sama kegagalan? Di sini nih ada survei nih. Jadi kalau menurut Profesor Clayton Christensen, itu yang kemarin mengkonsepkan masalah disruption innovation itu, bahwasanya 95% daripada inovasi itu gagal. Argumentasinya ada 30.000 barang baru, barang hasil inovasi yang keluar tiap tahunnya. 95% itu gagal, hanya 5% yang berhasil di market. Itu menurut Profesor Clayton Christensen. Kemudian berdasarkan survei yang kedua, saya kumpulkan langsung di sini. Kegagalan di inovasi itu berkisar antara 50% hingga 90%. Sebagaimana yang saya perinci di bawah ini. Kalau dari dua pendapat itu mungkin saya agak berbeda pendapat ya dengan Profesor Clayton Christensen. Saya lebih setuju yang 50 sampai 90%. Kalau 95% ya mungkin oke sih, tapi kok terlalu pesimis gitu loh ya, terlalu tinggi. Ya oke lah, mungkin kegagalannya 70-80%. Tapi ini membuktikan bahwasanya failure rate kegagalan di inovasi itu memang tinggi. Katakanlah 70-80% lah. Inilah yang menyebabkan di disiplin ilmu masalah inovasi itu ada yang namanya Valley of Death. Nah, nanti akan kita bahas lagi. Tapi sebelum kita bahas Valley of Death, agar kita tidak patah semangat ataupun diskurs untuk masalah inovasi, saya coba bandingin nih dengan hasil survei di Indonesia masalah kulineri, bisnis kulineri. Ternyata bisnis kulineri pun sebagaimana terlihat di sini, failure rate-nya pun juga tinggi, tapi itu tidak mematahkan semangat dan impian orang untuk bisa sukses di dunia kuliner. Buktinya tiap tahun ada saja yang kuliner yang banyak. Walaupun failure rate-nya tuh 46%, 90%, 70%. Di sini kita bisa mulai memahami dengan benar. Kenapa sih kalau di inovasi itu penting bagi kita untuk mempelajari masalah Valley of Death? Jawabannya adalah untuk mempersiapkan mental kita. Maksudnya gimana itu? Mempersiapkan mental kita sebagaimana satu contoh daripada Jeff Bezos. Tahu kan Jeff Bezos, pendiri Amazon? Dia ketika diwawancara pada awal tahun 2000 itu, ketika pertama kali di launching si Amazonnya itu dan mulai menuai keberhasilan, dia itu ngomong awalnya ketika diwawancara, ketika saya memulai launching daripada Amazon itu, saya itu sudah tahu, sudah memprediksi success rate daripada Amazonnya ini itu hanya 30% saja. Jadi dalam artian 70% dia itu siap untuk gagal. Dan mental dia itu sudah siap untuk itu. Ya. Jadi dia itu menghadapi kegagalan dengan gagah berani, dengan inovasinya. Itu yang satu sikap mental kita. Kemudian yang kedua, ini yang penting bagi kita untuk menghindari apa yang namanya toxic positivity. Bahwasanya, oh ayo harus berjuang, harus kita sukses, harus kita berinovasi, tapi tanpa mau melihat orang-orang yang gagal ataupun kegagalan yang terjadi dan mau belajar di situ dan mau mengakuinya. Jadi yang namanya toxic positivity itu yaitu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ini tidak sinkron, maka orang itu biasanya hanya lebih banyak tertipu, hanya dalam angan-angan saja, hanya dalam impian saja. Adapun ketika kita berinovasi, kita tidak diharapkan adanya toxic positivity. Jadi kita itu benar ada harapan, ada angan-angan, ada impian, ada imajinasi. Tetapi kita sudah siap akan fakta-fakta yang harus kita hadapi. Jadi kita nggak kaget. Ini adalah sikap mental kita. Makanya di sini pentingnya kita untuk mempelajari Valley of Death.
Adapun untuk menggambarkan masalah value of death dan inovasi ini, saya berikan ilustrasi seperti kisah Alice in Wonderland. Alice ketika dia tuh masuk ke pintu yang unik, kecil, kemudian dia masuk ke dunia lain itu, dia itu menemukan di sana hal-hal yang sangat unik, sangat imajinatif, sangat kreatif, yang berbeda dengan yang dia ketahui lah. Inilah yang namanya inovasi. Dan semuanya itu unpredictable. Disinilah awal mula para inovator tuh biasanya memulainya. Dia senang dulu, aneh ini, unik ini, menarik ini. Ayo kita lanjutkan. Dia mencoba memecahkan problem berada dengan solusi-solusinya yang inovatif. Tetapi seiring dengan perkembangannya solusi-solusi yang inovatif, dia harus mengakui bahwasanya dia akan mengalami nanti namanya valley of death ini. Jadi ketika inovator itu mulai mengembangkan solusi-solusinya yang inovatif dan kreatif itu untuk memecahkan masalah yang ada, otomatis dia butuh prototyping, dia butuh iteration, dan hingga sampai innovation problem solution fit. Kenapa kok di sini langsung masuk ke valley of death? Ya, karena untuk mengembangkan sesuatu itu kan butuh duit, butuh budget. Sementara untuk pengembangan inovasi yang awal itu, untuk R&D-nya lah katakanlah, dia kan belum bisa menghasilkan uang apa-apa, belum menghasilkan uh, financial revenue. Makanya kalau orang lama-lama dia hanya bisa menghabiskan uang, tidak bisa menghasilkan uang, lama-lama dia yang mati. Nah, inilah maksudnya value of death. Dan ini saja baru ketika innovation untuk masalah problem solution fit. Untuk pengembangan produknya lagi nanti ke pasar hingga produk market fit itu lebih berdarah-darah lagi. Makanya seperti katakanlah tadi Profesor Clayton Christensen 30.000 produk muncul tiap tahun 95% gagal. Nah itu 95% itu masuk ke value of death. Discontinue, tidak teruskan lagi. Dalam artian market tidak menerimanya, market menolaknya. Ya ini memang fakta dan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh para inovators. Makanya mereka itu harus kreatif, tidak menutup mata dengan komplain-komplain, masukan dan lain-lain, dan selalu mengiterasi, menyempurnakan lagi produknya mereka. Hingga kemudian bisa sukses seperti di kanan melewati valley of death, dan kemudian dia produk market fit, marketnya sukses, maka barulah dia bisa untuk scaling, mengembangkan bisnisnya berdasarkan inovasi yang sudah diterima oleh market, oleh pasar, oleh golongan-golongan yang secara umum besar dan memakainya. Nah, ini yang penting. Tapi valley of death ini harus benar-benar kita persiapkan dan kita pahami. Bahkan ada paper yang khusus meneliti dan membahas masalah valley of death ini, sebagaimana paper bikinan Osawa dan Miyazaki pada tahun 2006, dia membuat suatu paper empirical analysis of valley of death. Nah, di sini dia kemudian menggambarkan gambarannya, pendetilannya seperti ini. Akan saya coba besarkan ya. Sebagaimana terlihat di sini, road of death-nya itu justru benar-benar terjadi ketika komersialisasi. Kita ini diharapkan sudah keluar uang produksi yang banyak, uang R&D yang banyak, tetapi kok nggak laku-laku. Ah, ini siap-siap saja mati. Nah, tapi tampaknya VT kita nggak cukup kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya, ngobrol-ngobrolnya masalah kegagalan ini di part kedua. Don't go nowhere.